Mas Rido, bisa dicek dulu ya. Udah saya jadikan host, coba di-upload PPT-nya ya. Oke Pak, saya coba. Tes, teman-teman, ini udah kelihatan belum ya? Udah Udah kelihatan. Oke. Oke, sudah kelihatan. Ya Pak. Oke, kita buka dulu mungkin ya, teman-teman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman ya di forum presentasi untuk praktek intervensi dasar organisasi. Oke, ya teman-teman, sekali lagi kita coba untuk menyesuaikan lagi ya dengan konsep kita belajar online, dan semoga tujuan atau mungkin capaian dari mata kuliah ini tetap tercapai sekalipun kita harus belajar secara online. Oke, maaf sebentar lagi error. Ya, oke. Jadi harapannya teman-teman, ini kan ada banyak kelompok ya di setiap kelas yang maju, dan harapannya dari masing-masing kelompok itu punya variasi permasalahan di setiap perusahaan. Ini kan kalau besok teman-teman bekerja di perusahaan, konsepnya dari praktikum intervensi ini, nanti teman-teman akan melakukan atau mungkin membuat suatu program kegiatan yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja karyawan. Karena biasanya ketika seorang karyawan ada di sebuah perusahaan, itu kan tentu berhadapan dengan beberapa permasalahan sebagai akibat dari perubahan sebuah perusahaan, sebagai akibat dari perubahan sebuah organisasi. Sehingga terkadang ketika sebuah perusahaan itu berkembang, ketika perusahaan itu coba untuk terus mengembangkan usahanya, itu banyak karyawan yang tidak sanggup untuk bisa menyesuaikan dengan perubahan perusahaan. Sehingga biasanya tugasnya HRD nih untuk bisa membuat si karyawan kembali bekerja dengan baik, memaksimalkan kinerjanya, dan dilakukan suatu program pembenahan. Nah, itu pembenahan sistem, pembenahan di pelatihannya, atau mungkin pembenahan di manajemen SDM-nya, sehingga bertujuan untuk bisa kembali meningkatkan kinerja si karyawan. Ini juga sekalian teman-teman belajar ya, bahwa ketika besok nanti Anda akan bekerja di sebuah perusahaan, itu akan ada banyak problem, akan ada banyak kendala, akan ada banyak hambatan mungkin yang bisa ditemui teman-teman di perusahaan, di tempat kerjanya, dan saya harap sedikit banyak beberapa wawasan, beberapa materi yang pernah kita sampaikan, ini paling tidak sebagai bekal juga ketika besok teman-teman akan bekerja di perusahaan. Ya, oke. Kelompok 3, ini lokasinya di mana, teman-teman? Untuk tugas intervensinya? Di Kabupaten Langkat, Pak. Di Langkat? Ya, Sumatera Utara. Sumatera Utara ya? Oke, di apa nih Mas Rido? Di tempat apa? Usaha apa? Usaha toko bangunan, material bangunan. Material, oke. Oke, mungkin langsung aja buat teman-teman kelompok 3.
kita persilahkan untuk bisa mempresentasikan terlebih dahulu, melaporkan terlebih dahulu apa yang telah dilakukan. Dan monggo, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Nanti setelah ini kita akan bahas ya, bareng-bareng. Ya, monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami, kelompok 3, laporan intervensi kami terdapat di suatu perusahaan atau toko berjenis material bangunan yang berada di Kabupaten Langkat di Sumatera Utara. Oke, jadi langsung aja identitas organisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ismaya Karmelita. Kedengaran kan? Kedengaran, Rista. Oke. Jadi untuk identitas organisasi, perusahaan ini memiliki nama Mibu Karta Jaya yang didirikan pada tahun awal 2016. Maaf karena tidak dituliskan. Ya, dan pendirinya adalah Bapak Pian Purba. Organisasi ini berlokasi di Sumatera Utara, tepatnya di Desa Teluk, Kecamatan Secanggung, Kabupaten Langkat. Usaha ini bergerak di bidang material bangunan yang menghasilkan produk seperti kusen, pintu, jendela, dan lain sebagainya. Kemudian, usaha ini memperkerjakan 12 karyawan yang memiliki job desk-nya masing-masing dengan jumlah 10 orang untuk armada, 1 kerani lapangan, dan 1 sekretaris. Job desk untuk karyawan bagian kerani lapangan memiliki tugas untuk menunjukkan dan membantu memilih material untuk konsumen serta selalu siap sedia menjaga toko. Kendala yang dilalui usaha ini yaitu ketika karyawan tidak hafal jenis merek maupun kode dari suatu material, tidak masuk kerja. Kemudian karyawan juga salah tafsir lokasi pengiriman dan tidak memeriksa kondisi fisik kendaraan ketika akan mengirimkan barang kepada konsumen. Selanjutnya untuk latar belakang organisasi akan dijelaskan oleh teman lainnya. Untuk latar belakang organisasi, pendiri usaha ini merupakan lulusan pertanian yang awal karirnya ia bekerja pada perusahaan karet di Aceh. Singkat ceritanya, pada saat itu ia ditinggal oleh mantan istrinya dan mengalami permasalahan ekonomi yang cukup berat. Karena permasalahan yang ia alami ini, ia memutuskan untuk membuat usaha baru di Medan dengan meminjam modal usaha ke keluarganya. Tapi niatan awalnya itu ia hanya ingin menjauh dari mantan istrinya dan meninggalkan Aceh dengan membuka usaha baru ini. Dengan usaha ini, ia mampu mendapatkan omset yang berlimpah dan dapat mengembalikan uang yang dipinjam untuk modalan awalannya. Awal omset untuk usaha ini yaitu 2 juta per bulan, tetapi sekarang bisa mencapai 40 juta per bulan. Awalnya toko ini hanya mempunyai 1 pickup dan sekarang sudah mempunyai 3 mobil cold diesel dan 2 karyap. Dan toko ini dibuka pada hari Senin sampai hari Sabtu dan hari Minggu libur. Dalam usaha material ini bisa nitip stok barang dan juga bisa menstok barang dalam jumlah yang besar. Sama seperti kita menginvestasikan uang. Selanjutnya yaitu diagnosis. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu sudah disinggung sedikit tadi. Yang pertama itu karyawan yang tidak fokus saat bekerja. Yang kedua, karyawan yang kurang teliti saat bekerja. Ketiga, karyawan yang tidak hafal jenis, merek, maupun kode dari material. Yang keempat, karyawan yang tidak masuk bekerja. Dan yang terakhir yaitu salah tafsir lokasi pengiriman dan tidak memeriksa kondisi fisik kendaraan ketika akan mengirimkan barang kepada konsumen.
Selanjutnya, selain dari faktor manusianya, ada juga faktor budaya. Jadi di daerah usaha ini terdapat masyarakat transmigran dari daerah Jawa yang mendominasi, sehingga budaya Jawa juga mendominasi di lingkungan tersebut. Salah satu budaya di sana itu adalah budaya Jawa, yaitu pada bulan Suro terdapat tradisi masyarakat Jawa yang biasanya terdapat ritual pembacaan doa, terdapat beberapa larangan yang sebaiknya dilakukan pada bulan Suro dan seperti yang tidak boleh mengadakan pernikahan, dilarang mengadakan pesta hajatan, bepergian jauh dan pindah rumah, serta lain sebagainya. Dengan adanya larangan pindah rumah pada bulan Suro menjadikan alasan mengapa masyarakat di lingkungan usaha tersebut enggan membangun rumah dari nol atau renovasi besar-besaran pada bulan tersebut. Dan hanya sebagian kecil saja yang melakukan renovasi pada rumahnya. Karena tradisi tersebut, pada bulan Suro terdapat penurunan omset dalam usaha tersebut. Sehingga penghasilan dari usaha tersebut pada bulan Suro tidak sebesar pada bulan-bulan yang lain. Di mana banyak pelanggan yang melakukan renovasi rumah secara besar-besaran dan membangun rumah dari awal. Oke. Dan bagian yang terakhir, jadi rancangan intervensi yang kelompok kami telah didiskusikan, jadi kelompok kami ini ingin memberikan pelatihan dan pengembangan anggota agar meningkatkan keterampilan dan pengetahuan organisasi dan diberikan tim building, sehingga intervensi ini membantu kelompok kerja menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan tugas-tugas. Karyawan yang tidak fokus dan ketelitian saat bekerja diberikan keterampilan sehingga memahami dan mengingat tugas yang diberikan oleh atasan. Jadi intervensi yang direkomendasikan setelah kami berdiskusi yaitu intervensi human process, yaitu lebih berfokus pada orang-orang dalam organisasi dan proses melalui mana mereka mencapai tujuan organisasi. Proses ini tuh melalui komunikasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan kelompok, dan kepemimpinan. Oke Pak, kelompok kami sudah Mas Rida menyampaikan semua. Oke, terima kasih teman-teman. Ini tokonya dekat dengan siapa ya di antara kelompok ini, anggota kelompok ini? Dekat dengan lokasinya siapa? Rumahnya siapa? Jadi ini tuh lokasinya keluarga, salah satu keluarga dari ini Pak, dari kelompok saya. Jadi kita menghubunginya by WhatsApp itu Pak. Oke, mohon maaf. Berarti dekat dengan tempatnya Mbak Bella ya? Jadi saya kan lokasinya di Batam Pak, tapi itu karena om saya, jadi saya bisa menghubungi by telepon sama WhatsApp chat gitu Pak. Oke, ini berarti kan saudaranya Mbak Bella berarti ya? Pak. Oke, teman-teman. Jadi kalau konsepnya perusahaannya itu lebih ke penjualan sebuah produk, pembuatan sebuah produk, jasa dan sebagainya, pelayanan, itu bagi kita mungkin lebih gampang ya untuk memahami permasalahan umumnya, output-nya. Jadi biasanya teman-teman, kalau kita membahas sebuah perusahaan, entah itu perusahaannya pembuatan sebuah produk, jasa, restoran, hotel, dan sebagainya, itu kan punya capaian ya, punya target biasanya. Kalau misalnya toko bangunan, tadi sudah disampaikan soal omset. Ada yang sampai 40 juta ya, kalau nggak salah ya, per bulan ya? Iya Pak. Jadi
Itu omset kayak penghasilan bersihnya udah kalian pokoknya udah dipotong sama gaji karyawan gitu. Oke, ada beberapa indikator kita bisa mengatakan perusahaan tersebut bermasalah, teman-teman. Yang pertama soal penurunan omset. Ya, ada penurunan dari mungkin 3 bulan terakhir terkait dengan standar omset yang telah ditentukan. Nah, biasanya memang dari owner, dari pimpinan perusahaan itu harusnya punya target ya. Punya target. Dia paling enggak rata-rata per bulan kisarannya dapat sekian misalnya seperti itu. Ya. Nah, yang kedua itu adalah targetnya dari produknya itu sendiri. Karena ini menjual produk yang sudah jadi, tidak membuat dari awal, berarti adalah pemilihan produk sama lebih ke pelayanan. Nah, yang ketiga terkait dengan kondisi karyawannya. Turnover kah? Produktivitasnya rendah kah misalnya? Nah, itu adalah contoh beberapa. Kita bisa mengatakan perusahaan tersebut sehat atau enggak, baik atau enggak. Kalau misalnya sudah menentukan, sudah punya permasalahan umum, terkait dengan omset misalnya yang belum tercapai untuk di beberapa kesempatan, baru kemudian diturunkan ke bawah. Saya minta tolong dong Mas Rido di slide ke-4 apa ya Mas? Ini Pak. Diagnosis ini adalah akar permasalahan dari penyebab munculnya permasalahan umum di sebuah perusahaan, teman-teman. Jadi kalau misalnya yang dipermasalahkan adalah soal omset, misalnya ya, ini omsetnya tidak stabil, stagnan, atau mungkin maksudnya ada penurunan nih soal omset. Nah, dari kondisi-kondisi itu, baru kemudian kita lihat dari faktor yang mempengaruhi. Oke, sambil saya bacakan ya. Yang pertama, karyawan tidak fokus kerja, karyawan kurang teliti saat bekerja, kemudian karyawan tidak hafal jenis merek maupun kode dari material, kemudian karyawan tidak masuk kerja, kemudian salah tafsir lokasi pengiriman. Nah, ini adalah beberapa contoh faktor-faktor yang mempengaruhi yang mungkin bisa berdampak pada output sebuah perusahaan. Nah, saya kira teman-teman PR-nya, dari sekian banyak faktor ini, coba dicari, ditentukan mana faktor yang paling kuat mempengaruhi dari tadi yang capaian perusahaan ya. Karena kalau misalnya kita mau menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi mungkin banyak. Ketika mungkin teman-teman makan di suatu restoran, restorannya nggak enak misalnya, makanannya nggak enak nih, ya bisa macam-macam kan penyebabnya kan. Yang pertama mungkin karena bahan bakunya tidak se-fresh yang sebelumnya. Yang kedua mungkin kemampuan tukang masaknya tidak sebagus sama yang sebelumnya. Yang ketiga bisa aja karyawannya double job, ya menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan sehingga nggak fokus dalam memasak makanannya. Yang keempat bisa soal masalah pelayanannya, kebersihan dan sebagainya, karena mungkin kurang orang dan sebagainya. Nah, dari ini kemudian diketahui nanti teman-teman contoh atau mungkin program yang tepat untuk memberikan intervensi yang cocok apa. Nah, karena kita nanti kan arahnya ke psikologi ya. Kalau besok kan teman-teman misalnya nih sekian anggota kelompok ini bekerja di perusahaan tersebut, di toko material tersebut sebagai HRD. Ada 1-2 orang yang bertugas untuk bisa mengamati produktivitas kerja karyawan. Ketika si karyawan mengalami permasalahan, ya ini kan karyawan nggak fokus kerja, karyawan kurang teliti, ini kan masalah di karyawan. Tapi apakah memang masalah ini berdampak atau enggak ke output-nya perusahaan tersebut? Kalau memang berdampak dan diduga ini menjadi faktor yang paling kuat mempengaruhi output perusahaan material tadi, itu yang mungkin perlu segera kita intervensi. Ini karyawan, misalnya ini ya, misalnya katakanlah saya ambil nomor 2 nih. Ya, banyak karyawan yang kurang teliti saat bekerja. Ya, sehingga mungkin mengaruhnya ke omset. Nah, kita lihat yang membuat karyawan kurang teliti saat kerja, ini apanya? Memang apakah kemampuan si karyawannya yang dia kurang memiliki kemampuan dalam hal ketelitian, atau dia punya problem tersendiri. Mungkin lagi nggak fokus, lagi mungkin stres kerja, lagi apa, dan sebagainya, sehingga ngefek ke pekerjaannya yang tidak teliti. Itu memang teman-teman kalau kita bisa bilang,
proses sebuah intervensi organisasi itu proses yang memang panjang ya. Ini sebagai pengetahuan saja buat teman-teman. Kalau besok kerja di perusahaan, ya yang namanya perusahaan, ada yang naik terus, ada yang mungkin stabil, ada yang bahkan turun, ada yang naik turun dan sebagainya. Kemudian kadang perusahaan yang dia punya omsetnya naik terus, jangan salah, dia juga tetap punya planning kan. Jangan sampai besok kalau misalnya naik terus tiba-tiba anjlok, kaget. Ya, seorang HRD juga perlu melihat ya faktor-faktor yang mempengaruhi. Kenapa kok si perusahaan bisa naik terus omsetnya? Hal apa aja nih yang diunggulkan? Mungkin pelayanannya, atau mungkin ketersediaan bahan-bahannya, kecepatan dalam melayani konsumen, atau apanya. Nah, dari situ kan dievaluasi. Jadi mungkin teman-teman di awal, di samping membicarakan soal omset, juga perlu membicarakan soal keunggulan dari toko material ini. Kira-kira apa misalnya? Apakah memang variasi barangnya yang banyak? Atau yang kedua, apakah dia toko satu-satunya yang jual barang di daerah tersebut? Atau memang apa? Dari situ kan pengaruhnya ke omset lagi kan nanti seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman sampai di sini? Sudah paham ya? PR-nya seperti itu ya? Ya, Pak. Jadi nanti teman-teman, ya ini mungkin Mbak Bella sih nanti yang jadi informan, nanti teman-teman yang lain juga sambil menganalisa. Jadi yang pertama dulu, selain omset, apakah ada yang dipermasalahkan lainnya? Kalau omset, ya monggo, ini tergantung target atau mungkin tujuannya si owner. Dia punya target berapa untuk bisa memenuhi semua kebutuhan karyawan sama keluarganya misalnya. Kalau misalnya memang ada problem soal omset, baru kemudian diturunkan ke bawahnya. Apa yang mempengaruhi omset kok bisa tidak stabil tadi misalnya. Nah, dari sekian banyak penyebab, kira-kira apa yang, atau mungkin faktor apa yang paling kuat mengaruhi. Itu yang harus diintervensi dulu, teman-teman. Jadi, besok ketika kita di sebuah perusahaan sebagai HRD, setiap karyawan pasti punya masalah, setiap orang-orang yang di perusahaan punya problem di situ. Kita lihat problemnya apa. Misalnya ini, di poin 4 ya, karyawan tidak masuk kerja, atau mungkin sering bolos ya. Nah, ini mungkin jangan disalahkan karyawannya juga kan. Kita lihat sistemnya gimana. Ada nggak sistem absensinya misalnya, ada nggak reward punishment-nya misalnya, ada nggak aturannya misalnya, si karyawan harus masuk jam berapa. Jadi jangan mungkin menyalahkan karyawannya, karena sistemnya sendiri belum jelas sistem masuk karyawannya. Jadi karyawan ya dia bebas-bebas aja, karena nggak diatur, nggak dimonitoring sama ownernya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan lokasi atau mungkin tempat usaha di mana dia berdiri, itu saya kira bisa pakai teori perilaku konsumen ya. Karena ketika kita mau mendirikan sebuah usaha, ketika kita mau memasarkan sebuah usaha, kita harus tahu dulu kan target konsumen kita seperti apa. Kalau misalnya ini nggak ada yang asli Langkat ya di sini ya. Ini di luar Langkat semua ya. Iya, Pak. Tidak ada, Pak. Mas Ridho di mana, Mas? Kalimantan, Pak. Kalimantan Timur. Kaltimnya mana? Samarinda? Balikpapan? Balikpapan kota atau pinggiran? Iya, Mas? Balikpapan kota, Pak. Balikpapan Oke. kota. Kalau misalnya kita bisa bilang toko material mungkin di tengah kota semacam kota besar Balikpapan, saya nggak tahu, mungkin nggak banyak orang beli, ya karena sudah penuh mungkin rumah-rumah. Tapi kalau misalnya dijualnya di pedesaan atau mungkin di katakanlah di kota kabupaten ya, Mas Ridho, misalnya daerah Balikpapan di Beraunya atau mungkin di Pasirnya atau mungkin di daerah mana, di daerah Tarakannya misalnya, itu mungkin masih banyak yang bangun rumah. Terus terkait dengan apa? Terkait dengan tadi yang satu Soro tadi, komunitas orang Jawa tadi, ya itu bagian dari kendala, bagian dari hambatan. Kalau misalnya kita bisa mengalihkan ke konsumen yang lain, nah itu juga bisa. Tapi apakah itu yang memang menjadi faktor yang mengaruhi dari omset, kita nggak tahu. Nanti mungkin dari teman-teman yang mungkin perlu sedikit melakukan revisi,
ini sama-sama belajar ya, teman-teman ya. Jadi yang penting dimaksimalkan dulu saja lah, karena mungkin kondisi pandemi seperti ini, kita online, telepon, dan sebagainya, nanti diupayakan dulu, kira-kira kalau terkait dengan capaian output, faktor mana yang paling mempengaruhi. Nah, dari situ, baru kemudian diintervensi. Satu aja ya, yang diintervensi ya, satu masalah, satu program saja. Itu yang menjadi prioritas bagi teman-teman kelompok 3. Gitu mungkin teman-teman, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, nanti analisa ya. Ini kan saya rekam ya. Ini saya rekam. Nanti bisa dicek kembali teman-teman di videonya. Nanti kalau misalnya terdapat hal-hal yang mau ditanyakan lagi ke saya, nanti bisa ditanyakan lewat grup ya, biar terpusat. Nanti kalau misalnya ada beberapa kelompok lain yang mau tanya juga, biar serupa mungkin pertanyaannya. Gitu, saya kira teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya untuk kelompok 3. Ini saya juga nanti minta tolong Mas Rindo, PPT-nya bisa di-share ke grup ya, biar bisa buat belajar yang lainnya juga. Gitu aja saya kira teman-teman. Terima kasih semuanya. Sukses terus, sehat terus ya. Menjaga mental, menjaga kesehatan. Ya, insya Allah tahun depan kalau ada rezeki, ada kesempatan, kita bisa ketemu lagi ya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Waalaikumsalam Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas. Elif ya.